Perkenalkan, saya Adit, Corporate Communication dari Sevima. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cerita, sharing. Banyaklah pertanyaan yang diajukan pada Sevima terkait dengan apa sih bedanya Siakat Cloud dan Siakat biasa. Jadi yang pertama terkait dengan infrastruktur. Kalau dari sisi Siakat biasa, infrastruktur itu disediakan oleh perguruan tinggi, disediakan secara mandiri, mulai dari server, UPS, genset, sampai dedicated internet, termasuk juga proses konfigurasi server itu tersendiri. Dari sisi Siakat Cloud, jadi infrastruktur yang tadi harus disiapkan secara mandiri, perguruan tinggi melimpahkan PR tadi kepada pihak ketiga, penyedia layanan tersebut. Jadi jaminan yang didapat oleh perguruan tinggi yakni aplikasinya bisa online 7x24 jam diakses, termasuk nanti maintenance, terus ada penyesuaian, ada perbaikan. Nah, itu semua tanggung jawab dari penyedia layanan. Yang kedua terkait dengan SDM. Jadi SDM di sini ketika perguruan tinggi memutuskan untuk mengembangkan sistem secara mandiri, perguruan tinggi punya PR yaitu menyiapkan tim IT yang di sini komposisinya pasti ya, spesifikasinya adalah programmer begitu. Jadi di mana nanti tim IT ini dituntut untuk menyesuaikan sistem ini sesuai dengan keinginan user yang ada di unit-unit terkait, PHK, keuangan, sampai levelnya adalah rektorat dan manajerial. Dari sisi Siakat Cloud, perguruan tinggi tidak wajib membentuk tim IT karena PR yang dilakukan oleh tim IT sudah digantikan oleh pihak ketiga, yaitu penyedia layanan Siakat Cloud. Oke, yang ketiga adalah terkait dengan aturan. Penyesuaian itu akan disesuaikan sesuai dengan standar SNDIKT. Ketika ada penyesuaian aturan baru, maka hak dari perguruan tinggi mendapat akses, mendapat update dari penyedia layanan. Termasuk juga menjadi kewajiban dari penyedia layanan untuk menyesuaikan aplikasinya sesuai dengan regulasi yang berjalan. Dari sisi investasi ya, kita bicara investasi, kita bicara uang gitu. Pasti jauh lebih murah ketika kita memilih layanan, karena kita sudah jelas berapa sih yang kita harus anggarkan dalam rentan waktu 1-2 tahun kita menggunakan aplikasi ini, dibandingkan dengan Siakat biasa atau pengembangan secara mandiri. Kita atau perguruan tinggi wajib menyiapkan tadi infrastruktur, yang kedua SDM, dan yang ketiga saving money ketika ada penyesuaian sistem sesuai dengan update dari aturan-aturan. Sebenarnya terkait dengan sekuritas atau keamanan. Jadi ketika perguruan tinggi mengimplementasikan Siakat biasa, jadi seluruh kegiatan pengamanan sistem itu dilakukan oleh tim IT. Itu sangat tergantung dari satu jaringan, yang kedua terkait dengan konfigurasi sistem atau konfigurasi server, dan yang ketiga adalah firewall yang disesuaikan oleh tim internal IT. Jadi untuk Siakat Cloud, security atau sekuritas itu menjadi bagian yang sangat penting ketika Bapak Ibu memilih penyedia layanan Siakat Cloud. Yang pasti adalah bagaimana sih layanan ini, apakah ada SLA-nya gitu kan. Nah, itu yang concern dari Bapak Ibu yang harus diperhatikan, termasuk gimana upaya-upaya ketika ada serangan hacker dan sebagainya, gimana sih jaminan dari pihak ketiga. Oke, ada satu hal yang saya lupa terkait dengan laporan. Nah, laporan pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada PDDIKT begitu. Jadi untuk Siakat biasa atau Siakat yang Bapak Ibu kembangkan secara manual, otomatis sistem itu harus disesuaikan dengan WS-nya feeder gitu. Jadi ketika feeder itu berubah, ya otomatis tanggung jawab dari IT menyesuaikan gitu. Nah, kalau Siakat Cloud itu bisa dipastikan sistem kami, sistem Siakat Cloud itu sudah terintegrasi dengan PDDIKT feeder. Jadi
ketika pelaporan ya udah nggak ada masalah, tinggal sinkron. Jadi ini yang terakhir terkait dengan pertanyaan data. Nah, data ini gimana gitu. Jadi kalau siakat yang dibangun secara mandiri, datanya udah pasti tahu toh gitu kan, jadi di server kampus gitu. Nah kalau cloud itu data kita di mana gitu. Jadi datanya itu pasti di servernya penyedia layanan. Sama halnya ketika kita menggunakan Google gitu kan, jadi Google terus Facebook. Apakah Bapak dan Ibu khawatir datanya hilang? Kan enggak. Yang perlu dipastikan adalah gimana klausul-klausul kontrak itu perlakuannya kepada data Bapak Ibu, data perguruan tinggi. Ketika nanti berakhir kontrak dan lain sebagainya, apakah data itu tetap diberikan atau bagaimana? Oke, terakhir dari saya terkait dengan pilihan gitu kan. Nah ini kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dari perguruan tinggi. Karena ketika memang perguruan tinggi Bapak tidak memenuhi aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, saran saya adalah menggunakan layanan. Namun ketika Bapak dan Ibu bersedia memenuhi PR-PR tadi ketika mau pengembangan secara mandiri, silahkan dikembangkan mandiri. Dari saya itu, terima kasih, selamat beraktivitas.